Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini saya Nomis Yudhiri Prasetyo dengan NIM 211344034 dari kelas 4B. Izin menampilkan pameran digital terkait dengan pendidikan IPA inovatif yang telah dijalani selama 1 semester. Dalam hal ini, dapat 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, teori. Yang kedua, eksperimen pertama. Yang ketiga, model metode. Yang keempat, eksperimen 2. Dan yang terakhir, aplikasi. Untuk yang pertama, macam-macam teori. Untuk yang pertama, teori Piaget. Tokoh di balik teori Piaget ini adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss, yang bernama Jean Piaget. Ia telah banyak berkontribusi terhadap pemahaman tentang perkembangan kognitif anak. Yang kedua, ada teori Brunner. Tahapan belajar menurut teori Brunner ada 3, yaitu enaktif, di mana dalam teori ini adalah belajar dengan melakukan sesuatu. Yang kedua, yaitu ikonik, belajar berbasis gambar. Lalu yang ketiga adalah tahap simbolik, yaitu di mana belajar menggunakan bahasa yang sederhana. Selanjutnya adalah teori Gagne. Pada teori ini, proses pembelajaran dilakukan secara terus-menerus karena pertumbuhan dari seorang anak. Yang terakhir, teori Ausubel. Ausubel merupakan ahli kognitif dan menurut Ausubel, belajar bermakna akan terjadi apabila informasi baru dapat dikaitkan dengan konsep yang sudah ada di dalam struktur kognitif seorang anak. Lalu selanjutnya kita akan bahas terkait dengan eksperimen lilin sederhana, di mana eksperimen ini dilakukan untuk penerangan sementara dan darurat ketika terjadi padam listrik. Eksperimen ini berbahan dasar minyak goreng bekas, di mana ada alat dan bahan, yaitu alat 2 buah garpu. Garpu bisa fleksibel dipersiapkan tergantung dengan pemakaian yang akan digunakan. Yang kedua, 1 batang lidi untuk penyangga dari garpu. Yang ketiga, wadah kecil dan korek. Bahan yang digunakan minyak jelantah atau minyak goreng bekas dan 5 lembar tisu. Adapun cara pembuatannya, di mana tisu yang sudah dipersiapkan digulung, lalu diselipkan atau diletakkan ke dalam di antara 4 tusuk garpu. Lalu bagian bawah yang dicelupkan ke dalam minyak goreng bekas, lalu bagian atas dicelupkan sedikit lalu dibakar, dan garpu diletakkan di bawah wadah yang sudah berisi minyak goreng. Lalu lilin bisa digunakan. Lalu selanjutnya adalah model, metode, dan pendekatan inovatif serta media pembelajaran. Yang pertama ada model. Model adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Ciri-cirinya, yang pertama berdasarkan teori. Yang kedua mempunyai misi dan tujuan. Yang ketiga sebagai pedoman perbaikan, dan yang terakhir membuat persiapan pendidikan. Lalu ada macam-macam atau jenis-jenis dari model. Yang pertama discovery learning, yang kedua berbasis masalah, yang ketiga berbasis proyek, dan yang terakhir model pembelajaran kooperatif. Lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana metode memiliki ciri-ciri bersifat fleksibel, bersifat fungsional, dan memberikan keleluasaan. Ada beberapa jenis dari metode, yaitu metode ceramah, demonstrasi, eksperimen, diskusi, simulasi, dan karya wisata.
Selanjutnya adalah pendekatan. Pendekatan sebagai titel atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan memiliki jenis, ada 4, yaitu pendekatan konsep, pendekatan lingkungan, pendekatan discovery, dan pendekatan konstruktivisme. Ada 2 jenis pendekatan, yaitu student center dan teacher center. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas adalah media. Media adalah sarana atau sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi. Ada jenisnya, yaitu media visual, audio, media audiovisual, media multimedia, dan media realita. Media memiliki fungsi yaitu sebagai atensi, sebagai afektif, kognitif, dan kompensatoris. Lalu yang akan kita bahas adalah eksperimen membuat rangkaian listrik sederhana. Tentunya eksperimen ini dilakukan untuk membuktikan pembuatan rangkaian listrik sederhana yang dapat dibuat sebagai alat penerangan minimalis. Alat dan bahan yang digunakan: alas kardus, baterai, lampu, rumah baterai, saklar, kabel, lem bakar, dan lilin. Di mana cara penggunaannya cara pembuatannya adalah: pertama, kita sambungkan kabel hitam dari rumah baterai ke kabel dan yang tersambung pada lampu pertama. Kemudian kabel berwarna merah dari rumah baterai kita sambungkan kepada sisi sebelah atau sambungan di saklar. Lalu kita persiapkan kabel panjang, yaitu untuk menyambungkan dari saklar ke lampu kedua, dan kita juga menyambungkan dari lampu pertama ke lampu kedua dengan menggunakan kabel yang dikaitkan pada sisi bagian yang belum disambungkan, seperti pada gambar. Lalu baterai dimasukkan kepada rumah baterai dan lampu eksperimen rangkaian listrik sederhana dapat digunakan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah terkait dengan aplikasi yang saya buat, yaitu bernama Nafas. Di dalam aplikasi ini terdapat huruf yang akan diklik oleh siswa, lalu akan muncul ke organ-organ pernafasan pada manusia. Ada hidung, paru-paru, bronkus, bronkeolus, faring, laring, dan paru-paru. Di mana dalam hal itu terdapat penjelasan di dalam huruf-huruf, dan penjelasan itu berbentuk visual, tulisan, dan berbentuk audio, sehingga dapat memunculkan penjelasan yang audio visual dan dapat diterima anak dan mudah diingat. Dan setelah anak siswa mempelajari terkait dengan fungsi dari organ-organ pernafasan pada manusia, maka selanjutnya adalah anak akan mengerjakan soal evaluasi yang berjumlah 5 yang ada di dalam aplikasi. Dan anak juga dapat langsung mengetahui skor terkait dengan soal yang telah dikerjakan. Sekian pameran digital dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.